Meski banyak mendapatkan kritik dari kalangan masyarakat, terkait dengan pemerintah Kitab dan DPR Undang-Undang sepakat Hukum segera Pidana mengeluarkan atau DPR RI dan Kementerian KUHP. Hukum dan HAM Sebagaimana yang kita resmi ketahui menetapkan pemirsa, rencana KUHP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Hidayatullah, NPM 2021-10-11-50-94. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan salah satu pasal yang ada di dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Beredarnya berita hoaks atau bohong mungkin sudah sering sekali kita dengar, bahkan tidak hanya sekali. Berita bohong adalah merupakan istilah bahasa Indonesia. Berita palsu mengacu pada penyebaran informasi palsu atau menyesatkan. Sering disajikan seolah-olah itu adalah berita nyata. Ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk artikel berita palsu, gambar atau video yang direkayasa, dan postingan media sosial yang menyebarkan informasi yang salah. Berita palsu dapat berbahaya karena dapat menyebar dengan cepat dan luas, serta dapat menyebabkan orang percaya dan bertindak atas informasi yang tidak benar. Penting bagi kita, orang-orang, untuk bersikap kritis terhadap informasi yang mereka temui dan memverifikasi keakuratan berita atau informasi apapun sebelum membagikannya kepada orang lain. Selanjutnya yaitu hoax. Tidak jauh beda dengan berita bohong, hoax adalah skema atau trik yang menipu atau curang. Ini bisa terjadi juga dalam berbagai bentuk seperti lelucon, klaim atau cerita palsu, atau produk atau layanan penipuan. Hoax juga dapat disebarkan melalui berbagai media seperti internet, media sosial, email, atau outlet berita tradisional. Mereka sering dirancang untuk menipu agar orang mempercayai sesuatu yang tidak benar atau membuat mereka melakukan sesuatu yang tidak akan mereka lakukan sebaliknya. Penting bagi orang-orang untuk menyadari potensi hoax dan bersikap skeptis terhadap informasi yang tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan atau tidak memiliki sumber yang dapat dipercaya. Ini juga merupakan ide bagus untuk memverifikasi informasi dengan berbagai sumber sebelum mempercayai atau membagikannya dalam beberapa kasus. Hoax dapat menimbulkan konsekuensi yang serius, seperti menyebabkan orang bertindak berdasarkan informasi tidak atau benarnya dan merusak reputasi individu atau organisasi. Baik, saya akan mengambil salah satu kasus tentang berita bohong atau hoax, yaitu hepatitis akut pada balita disebabkan oleh ASI dari ibu yang divaksinasi COVID-19. Beredarnya COVID-19 pada 2 tahun belakangan ini mungkin sudah sangat meresahkan bagi masyarakat. Apalagi adanya berita hoax tentang ASI dari ibu yang sudah divaksin COVID-19 dan mengakibatkan hepatitis akut pada balita. Beredarnya sebuah video yang memperlihatkan seseorang yang mengklaim bahwasannya vaksin COVID-19 pada ibu menyebabkan hepatitis akut pada anak. Seseorang tersebut mengklaim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes RI tidak memperhitungkan variabel yang mungkin terjadi pada anak usia 2 tahun yang meninggal diduga karena terjangkit hepatitis akut. Hal ini disebabkan karena meminum ASI dari ibu yang telah divaksinasi COVID-19. Faktanya, melalui konversi pers, perkembangan kasus hepatitis akut di Indonesia pada 5 Mei 2022, Lead Scientist untuk kasus hepatitis akut di Indonesia, Profesor Dr. Hanifah Oswari mengatakan bahwa kasus ini tidak ada hubungannya dengan vaksinasi COVID-19 sebelumnya. Diketahui pada
Ketiga kasus hepatitis akut yang ditemukan seorang anak yang berusia 2 tahun sudah mendapatkan vaksin hepatitis. Kemudian untuk anak yang berusia 8 tahun sudah memperoleh vaksinasi COVID-19 satu kali dan hepatitis lengkap. Namun tidak ada bukti yang menguatkan bahwa kasus hepatitis yang mereka alami disebabkan oleh vaksinasi COVID-19 atau vaksin lain. Juru bicara Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan klaim vaksin COVID-19 dapat diturunkan melalui ASI juga salah. COVID-19 juga tidak terbukti mempengaruhi kandungan ASI. Jadi berita tersebut merupakan berita hoax yang disebarluaskan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Apa dampak dari berita hoax tersebut? Menyebabkan masyarakat menjadi resah dan takut akan adanya vaksinasi COVID-19 yang mempengaruhi anaknya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dan memaparkan pasal-pasal yang ada di dalam KUHP, yaitu pada paragraf ke-7, penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong. Di sini saya akan memaparkan pasal 264 dan 263. Pada pasal 264, setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap, sedangkan diketahuinya atau patut diduga bahwa berita demikian dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat, dipidana dengan pidana paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP hasil revisi yang disahkan DPR RI pada Selasa tanggal 7 bulan 12 2022 memuat ancaman kriminal terhadap penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan yang dianggap bohong. Ketentuan itu termuat pada pasal 263 dan 264 dalam KUHP yang baru tersebut. KUHP memberikan ancaman sanksi yang cukup tinggi untuk ini. Setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Demikian bunyi ayat 1 pada pasal 263. Sementara itu, pada ayat 2, seseorang dapat dikenai hukuman hingga 4 tahun penjara seandainya menyebarkan informasi yang patut diduga bohong dan sebagai akibatnya menyebabkan kerusuhan dalam masyarakat. Kasus ini juga diancam denda dengan kategori 4. Sekian pemaparan dan penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.